Xin Woyo mengambil kelerengnya dari Li Dam. Pagi hari, Li Dam masih terbaring di kasur, di rumahnya. Adiknya membangunkan untuk sarapan. Di kampus, mata Li Dam berkaca-kaca dan mulai menangis sambil berkata setidaknya ia bisa membuatnya melupakannya. Ia lalu jongkok dan menutupi wajahnya. Seon Wo datang dan menenangkannya. Namun Li Dam tak mau bercerita meski Seon Wo bertanya. Hye Sun melihat mereka. Ia berpikir mengapa Li Dam menangis di dekat pria macan. Hye Sun mendatangi rumah Sin Woyo. Ia mengatakan pasti Sin Woyo sudah mengambil kelereng dari Li Dam. Itu terlihat dari penampilan Li Dam. Ia mengatakan agar Sin Woyo bersiap mencari target baru. Ia juga mengatakan bahwa Li Dam menangis karena Sin Woyo. Sin Woyo mengatakan itu mustahil karena ia telah menghapus ingatan Li Dam. Hye Sun bertanya apakah ia yakin sihirnya berhasil pada Li Dam. Karena dulu tidak berhasil pada ibu Li Dam. Sin Woyo meminta Hye Sun mengawasi Li Dam agar tetap sehat. Hye Sun tidak mau. Ia mengatakan, jika mau, temui saja Li Dam langsung. Lagian, kalau sihirnya memang berhasil, Li Dam tidak mengenali Sin Woyo lagi. Di kampus, Li Dam teringat kejadian di kuil bersama Sin Woyo kemarin. Ternyata sihirnya tak berhasil pada Li Dam. Li Dam sedih karena merasa hanya dimanfaatkan oleh Sin Woyo. Ia lalu berpikir harusnya ia senang dan merayakan karena bisa lepas. Ia pun mengajak teman-temannya makan ayam dan minuman yang selama ini tak bisa dikonsumsinya demi menjaga kelereng Sin Woyo. Kemudian mereka pergi karaoke. Teman-temannya merasa heran karena Li Dam terlihat hiperaktif hari ini. Li Dam turun dari taksi. Namun bukannya pulang ke rumah, ia malah berhenti di depan rumah Sin Woyo. Ia berpikir apakah dengan mengeluarkan kelereng, Sin Woyo kini telah menjadi manusia dengan energi darinya. Ia lalu berkata bahwa ia tak seharusnya peduli. Tapi entah mengapa ia kembali ke rumah itu. Mungkin karena sudah kebiasaan. Pagi hari, adiknya memberinya sup darah sapi. Seon Wo mengirim pesan untuk Li Dam menanyakan kabarnya. Kemudian adiknya datang dan merebut ponsel tersebut. Ia lalu menulis pesan mengajak Li Dam bertemu. Seon Wo pun memarahi adiknya. Sementara itu, Li Dam membaca pesan Seon Wo, dan adiknya membaca semua pesan Seon Wo. Adiknya berkata bahwa pria itu pasti menyukai Li Dam. Ia pun mengetik pesan balasan. Li Dam terkejut saat melihat pesan yang dikirim adiknya adalah mengiyakan untuk bertemu kapan saja. Tiba-tiba hujan turun saat Li Dam berjalan sendirian. Kemudian seseorang muncul dari belakang dengan payung. Orang tersebut adalah Sin Woyo. Li Dam bertanya dalam hati apakah ini mimpi. Sin Woyo lalu bertanya ke arah mana Li Dam akan pergi. Ia akan berbagi payung karena hujan. Ia pun mengantar Li Dam ke gedung humaniora. Dalam hatinya, Sin Woyo bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu pada Li Dam karena ia terlihat tidak sehat. Sementara Li Dam dalam hati berkata Sin Woyo mengakhiri semua tanpa alasan. Artinya ia tak akan pernah menemuinya lagi. Li Dam merasa dianggap setidak penting itu. Saat melihat So Kyung, ia permisi dan berlari ke arah So Kyung. Tiba-tiba hujannya berhenti. Setiba di gedung jurusannya, So Kyung mengatakan pada Li Dam bahwa Profesor Jung cuti, jadi ada profesor pengganti. Mereka lalu menghampiri Jae Jin yang berdiri sendirian. Jae Jin mengatakan Jina, mantan kekasih yang pernah mengkhianatinya, menghubunginya kembali. So Kyung mengatakan pasti Jina hanya sedang bosan, jadi lebih baik abaikan saja. Sin Woyo menjadi pengganti Profesor Jung yang cuti. Banyak mahasiswi mengagumi ketampanannya, termasuk So Kyung. Li Dam bertanya-tanya apa yang dilakukan Sin Woyo. Jika ia bisa menggunakan sihir, apa ia belum menjadi manusia? Ia lalu berpikir apakah karena Sin Woyo ingin mengawasinya. Sin Woyo mengatakan pada Hye Sun bahwa ia hanya mengawasi Li Dam untuk sementara. Hye Sun mengatakan waktu terus berjalan, jangan sampai Sin Woyo menjadi maegu. Sebagai ketua Dewan Mahasiswa, Li Dam ikut menyambut profesor baru, yaitu Sin Woyo. So Kyung lalu bertanya apakah profesor itu sudah menikah. Sin Woyo hanya tersenyum. Jae Jin dan Jina duduk berdua di kafe. Jina ingin kembali pada Jae Jin dan ia menyalahkan Li Dam karena terlalu dekat dengan Jae Jin. Mereka lalu berdebat. Hye Sun duduk di kafe itu juga dan mendengar pembicaraan mereka. Singkat cerita Hye Sun dan Jina berdebat. Jae Jin mengatakan tidak akan menemui Jina lagi. Sin Woyo memandang foto-fotonya bersama Li Dam.
Ia pun teringat masa-masa mereka bersama dulu. Sementara Lidam terbayang saat penyambutan profesor baru, ia berpikir bagaimana Shin Wo-yo bisa terlihat baik-baik saja. Saat di lift, ia melihat Shin Wo-yo dan Seon Wo di dalam. Saat di lift, Seon Wo bertanya apakah Lidam punya waktu senggang. Saat keluar lift, Lidam menerima ajakan Seon Wo dan memegang tangannya bertujuan agar dilihat oleh Shin Wo-yo. Mereka makan bersama. Seo mengatakan ia menyukai Lidam. Lidam berbicara pada diri sendiri, meskipun ada yang menyukainya, ia tak bisa melupakan Shin Wo-yo. Lidam lalu menemui Seon Wo dan minta maaf. Ia mengatakan ia menyukai orang lain. Di balik dinding, Shin Wo-yo menguping pembicaraan mereka. Lidam dan Jae Jin mabuk. Kali ini Jae Jin berlari dan menabrak mobil lagi. Hye Sun keluar dari mobil. Lidam minta maaf pada Hye Sun. Lalu dari mobil itu keluar juga Shin Wo-yo. Lidam terkejut. Ia sebenarnya ingin tahu mengapa Shin Wo-yo bersama Hye Sun, dan mengapa Shin Wo-yo selalu ada di dekatnya. Saat ia menggendong Jae Jin, Shin Wo-yo menawarkan bantuan, namun Lidam menolak. Shin Wo-yo mengikuti dari belakang. Ia lalu berpikir apakah orang yang disukai Lidam adalah Jae Jin. Apakah dia mencintai orang yang menyukai pria lain? Saat Jae Jin memaksa naik taksi sendiri, Lidam terjatuh, dan Shin Wo-yo menangkapnya.